Halo kamera Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas tentang asal-usul aksara Jawa yang dikatakan bisa menjadi mantra penangkal roh jahat ketika dibaca terbalik. Bagaimana kisahnya? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Aksara Jawa menjadi salah satu aspek pembelajaran di sekolah-sekolah dasar wilayah Jawa. Umumnya, aksara Jawa diajarkan pada mata pelajaran bahasa Jawa. Aksara Jawa merupakan sebuah tulisan dari bahasa Jawa yang juga dikenal dengan nama Hanacaraka atau Carakan. Aksara ini sudah ada sejak abad ke-17 Masehi, tepatnya saat kerajaan Mataram Islam. Meski sudah dikenalkan sejak tingkat dasar, ternyata tak banyak yang mengetahui tentang sejarah dan asal-usul kemunculan aksara Jawa, baik di dalam mitos dan cerita-cerita legenda maupun dalam catatan fakta sejarah yang sebenarnya. Dalam konteks cerita rakyat atau legenda, terdapat cerita mengenai asal-usul aksara Jawa. Asal mula terbentuknya aksara Jawa tidak terlepas dari dongeng seorang pengembara bernama Aji Saka. Kisah awal mula aksara Jawa dimulai dari seorang pengembara bernama Aji Saka yang diikuti oleh kedua abdinya, Dora dan Sembada. Aji Saka berasal dari negeri anta berantah bernama Bumi Majeti. Namun ada pula yang menyebutkan bahwa Aji Saka adalah keturunan suku Saka dari India. Aji Saka ingin pergi mengembara meninggalkan Majeti. Ia pun menunjuk Dora untuk menemaninya, sementara Sembada ditugaskan tinggal di Majeti dan menjaga pusaka andalannya yang disebutkan berupa sebuah keris. Sebelum mengembara, Aji Saka berpesan kepada Sembada untuk tidak menyerahkan pusaka tersebut kepada siapapun kecuali kepada Aji Saka sendiri. Sembada pun mematuhi pesan tersebut. Pengembaraan Aji Saka membawanya sampai ke tanah Jawa. Pengembaraan ini mempertemukan Aji Saka dengan seorang raja yang zolim, yakni Dewata Cengkar. Aji Saka dan sang raja pun terlibat pertikaian. Beruntungnya, dengan menggunakan ikat kepala yang bisa memanjang dan juga melebar, Aji Saka mengalahkan sang raja. Ia melempar sang raja ke laut yang kemudian berubah menjadi buaya putih dan akhirnya meninggal. Setelah Dewata Cengkar kalah, Aji Saka kemudian didaulat menjadi seorang raja di Medan Kamulan. Setelah penobatan, Aji Saka mengutus punggawanya, Dora, untuk mengambil pusaka andalannya yang dijaga oleh Sembada. Ketika Dora meminta pusaka tersebut kepada Sembada, Sembada teringat akan pesan Aji Saka bahwa pusaka tersebut tidak boleh diserahkan kepada siapapun kecuali kepada Aji Saka sendiri. Sembada pun menolak menyerahkannya. Setelah saling berperang, mereka terlibat pertarungan sengit hingga sama-sama tewas karena keduanya memiliki kesaktian yang sama tingginya. Mendengar kabar tersebut, Aji Saka sangat menyesal karena kesalahannya. Untuk mengenang kedua punggawa setianya tersebut, ia lantas membuat sajak berbentuk sebait aksara yang saat ini banyak dikenal masyarakat. Aksara Jawa tersebut adalah Hanacaraka, Data Sawala, pada jayanya Maga Batanga. Sementara itu, jika aksaranya dibalik, maka akan berubah menjadi mantra Jawa kuno yang berfungsi untuk menangkal roh jahat. Mantra itu disebut Caraka Walik. Mantra ini dipercaya menjadi ilmu penolak yang sangat ampuh karena mampu menolak segala malapetaka. Mulai dari menolak tujuh, telu, teranjana, leak, desti, papasangan, sesawangan, hingga rerajahan. Bacaan tersebut juga ada di bait terakhir mantra untuk memanggil Jai Langgung yang berfungsi untuk menolak bencana atau malapetaka yang tidak diinginkan. Berikut bunyi dan penjelasan mantra tersebut. Kata Bagama, yang artinya tidak ada kematian. Nyaya Jadapa, yang artinya tidak ada kesaktian. Lawa Satada, yang memiliki arti tidak ada peperangan. Karacanaha, yang memiliki arti tidak ada utusan. Aksara Jawa sendiri menjadi bukti bahwa sedari dulu nenek moyang telah melek secara literasi.
Huruf-huruf Jawa bisa dibilang mempunyai keunggulan dibanding aksara lain di dunia. Dilihat dari penyusunannya yang sangatlah rapi, tidak serampangan. Bisa dikatakan orang yang menciptakannya memiliki jiwa seni yang sangatlah tinggi. Ada yang mengatakan bahwasanya aksara Jawa tidak diciptakan oleh Aji Saka. Pendapat berbeda datang dari Moz Kusni. Dia mengilustrasikan aksara Jawa berkaitan erat dengan penyerangan Mongol ke Singosari yang berhasil digagalkan oleh Raden Wijaya dan Arya Wiraraja pada tahun 1293. Dengan menggunakan tipu muslihat, pasukan Mongol tidak jadi menaklukkan Singosari dan justru membantu kerajaan ini menumpas pasukan Kadiri. Jika merujuk pada pendapat ini, huruf Jawa kali pertama diciptakan pada era awal Majapahit. Versi lain, aksara Jawa diciptakan oleh Janabadra. Pendapat ini dikemukakan oleh Wasisto. Janabadra adalah seorang sarjana asli Jawa. Dia juga seorang pendeta Buddha Hinayana. Sosok ini menjabat sebagai emban Tuanggana serta Mahapati Mangkubumi pada saat Sanjaya berkuasa di Mataram kuno. Wasisto juga menyebut Janabadra mempunyai nama lain yaitu Dayang Semarasanta atau lebih dikenal dengan Semar. Jika merujuk pada versi ini, aksara Jawa diciptakan pada abad ke-8 Masehi. Demikianlah kisah tentang asal-usul aksara Jawa dan dikatakan bahwasanya aksara Jawa bisa menjadi mantra untuk menangkal roh jahat. Bagaimana menurut Kamra Demi Masa? Jika Kamra Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.